rudal lebih cepat, drone lebih murah, dan lautan yang dulu melindungi Amerika mulai tidak berarti apa-apa. Timur Tengah bukan sekedar wilayah, tapi pemicu. Karibia telah mengubah kedekatan menjadi tekanan. Arktik adalah koridor rudal. Dan Pasifik, satu kesalahan perhitungan saja bisa berubah menjadi sesuatu yang berskala global. Inilah masalah sebenarnya. Amerika tidak hanya menghadapi satu ancaman. Amerika bereaksi di semua tempat sekaligus. Sebelum semua itu menjadi penting, masalahnya sudah terlihat jelas di peta. Salah satu tempat paling berbahaya di bumi juga merupakan salah satu yang terkecil, Selat Hormuz. Setiap hari, sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati celah ini. Bagi Angkatan Laut Amerika Serikat, ini bukan sekedar jalur, melainkan lebih seperti perangkap. Iran telah membangun rudal canggih dan drone murah yang dapat diluncurkan dari pantai, bukan untuk memenangkan perang, tetapi untuk membuat kehadiran di sana menjadi berbahaya. Teluk Persia telah berubah menjadi salah satu titik panas paling berbahaya di dunia. Setiap kali muncul ancaman, Amerika Serikat harus menggerakkan kelompok tempur kapal induk. Menggerakkan satu kelompok tempur kapal induk ke teluk berarti menariknya dari tempat lain. Kapal-kapal bernilai miliaran dolar ini pada dasarnya terjebak di satu tempat, hanya mengawasi sebidang kecil perairan. Satu titik sempit bisa menahan seluruh armada. Dampaknya terasa ke seluruh dunia. Pada awal tahun 2026, Venezuela menjadi sebuah ancaman. Jarak dulunya memberi waktu, tapi sekarang justru menghilangkannya. Respons Amerika Serikat sangat cepat dan besar-besaran. USS Gerald R. Ford dikirim ke wilayah tersebut bersama kapal perang lainnya dan jet siluman F-35. Namun pengerahan itu justru mengungkap masalah sebenarnya. Setiap celah membutuhkan reaksi besar-besaran, dan ada terlalu banyak celah. Dulu, Kutub Utara adalah dinding es yang tak bisa dilintasi siapapun. Masa-masa itu sudah berakhir. Seiring es yang menghilang, jalur-jalur baru terbuka untuk kapal dagang dan kapal militer. Negara-negara lain sudah mulai memasuki wilayah ini dan membangun pangkalan. Cabang militer Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas wilayah utara sedang berlomba untuk mengawasi ribuan mil garis pantai baru, mengandalkan kapal pemecah es dan sensor yang sebenarnya tidak dirancang untuk pekerjaan sebanyak ini. Dan taruhannya sangat besar. Sejak Perang Dingin, Kutub Utara adalah jalur terpendek bagi rudal yang diarahkan ke daratan utama Amerika Serikat. Dan dengan es yang menghilang lebih cepat dari sebelumnya, strategi lama sudah tidak cukup lagi. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengubah aturan permainannya secara total. Selama bertahun-tahun, perisai di atas Amerika Serikat hanya ada di ruang perang dan fiksi ilmiah. Tapi sekarang, mimpi itu telah menjadi kenyataan. Senilai 175 miliar dolar. Ini tidak hanya akan mengubah cara perang dijalankan. Ini bisa mengubah siapa yang menang, bahkan sebelum perang dimulai. Amerika saat ini terbuka terhadap serangan rudal, bukan karena lemah, tapi karena aturan perang telah berubah. Satu-satunya hal yang mencegah bencana berbentuk awan jamur adalah rasa takut akan pembalasan. Tapi penangkalan hanya bekerja setelah langkah pertama diambil. Amerika ingin mengubah itu. Amerika ingin menghentikan langkah pertama sepenuhnya. Sebuah rudal balistik antar benua bergerak seperti bola bisbol yang dilemparkan melintasi lapangan. Rudal itu akan melengkung tinggi ke langit, lalu jatuh kembali ke bawah. Jalur itu bisa diprediksi, sistem radar bisa melihatnya datang, komputer bisa menghitung di mana rudal itu akan mendarat. Menjatuhkan sebuah rudal tetap sulit, tapi setidaknya perhitungannya masuk akal. Rudal hipersonik telah melanggar aturan-aturan itu. Mereka tidak hanya bergerak lebih cepat, mereka juga tidak bisa diprediksi. Ketinggian rendah, manuver terus-menerus, peringatan yang minim. Begitu mereka terdeteksi, hanya tinggal hitungan detik. Sistem radar lama kesulitan untuk mengimbanginya. Kebanyakan sensor dibuat untuk melihat ke atas, melacak target yang mengikuti jalur yang bisa diprediksi. Tapi mereka tidak dirancang untuk mendeteksi sesuatu yang bergerak 1 mil setiap detik sambil meluncur tepat di atas permukaan. Tidak ada cukup waktu bagi manusia untuk mengambil keputusan. Bahkan komputer lama pun tidak cukup cepat untuk menghitung pencegatan. Pada 20 Mei 2025, Presiden Trump mengumumkan desain baru untuk perisai pertahanan yang disebut Golden Dome. Yang lain sudah mencoba, tapi mundur ketika perhitungannya gagal. Tapi itu sebelum kemampuan perangkat kerasnya memadai. Dana sudah disiapkan dan pembangunan sudah dimulai. Pembayaran pertama sudah dilakukan. 24,4 miliar dolar disetujui berdasarkan One Big Beautiful Bill Act. Sebanyak 13 miliar dolar lagi sudah diamankan untuk tahun 2026. Tapi jika Anda memperhitungkan pengembangan, penyebaran global, pemeliharaan, dan kebutuhan untuk mengganti satelit di orbit, biaya sebenarnya tidak lagi berada di angka miliaran. Biayanya dengan cepat mencapai triliunan.
Karena keamanan total tidak dimulai dari daratan. Itu tergantung pada siapa yang mengendalikan apa yang ada di atasnya dan apa yang bergerak di sekitarnya. Dan tekanan seperti itu tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga membuat segalanya aus. Mesin rusak, sistem gagal, orang-orang kelelahan. Jadi bahkan sebelum intersepsi pertama terjadi, sistemnya sudah diuji. Bukan oleh perang, tapi oleh biaya untuk sekedar mempertahankannya tetap hidup. Dengan berinvestasi sekarang, tujuannya adalah untuk menghentikan siklus tak berujung memindahkan kapal dan menghabiskan miliaran di kemudian hari. Membuat daratan tak tersentuh akan mengubah dinamika kekuatan global. Ini mengalihkan fokus dari lautan ke luar angkasa. Ini dimaksudkan untuk mengakhiri era kerentanan dan memulai zaman baru, di mana peta bukan hanya daftar masalah yang harus diselesaikan. Melalui teknologi ini, tujuannya adalah menciptakan perisai yang tetap bertahan, bahkan ketika seluruh dunia berada dalam kekacauan. Golden Dome dirancang untuk mengejar waktu yang hilang itu. Dan ini bukan hanya satu sistem, ini adalah sebuah jaringan. Ribuan satelit terhubung bersama tanpa ada titik buta. Sensor melacak peluncuran begitu itu terjadi dan tetap terkunci pada target. Tidak peduli seberapa cepat target bergerak atau seberapa banyak target berbelok. Setelah ancaman teridentifikasi, pencegat bisa bertindak lebih awal. Bahkan saat fase awal peluncuran, tujuannya bukan menunggu dan mencegat di detik terakhir. Tujuannya adalah menghilangkan ancaman sebelum itu benar-benar menjadi ancaman. Mengelola semua data itu terlalu berat untuk ditangani manusia. Disinilah kecerdasan buatan berperan. Perangkat lunak tersebut menganalisis informasi dari darat, laut, dan luar angkasa secara bersamaan dan langsung memutuskan alat pertahanan mana yang memiliki peluang terbaik untuk mengenai target. Sistem ini mungkin memilih rudal di Alaska, kapal di Atlantik, atau senjata di luar angkasa. Sistem ini membuat keputusan dan menembakkan senjata dalam hitungan sepersekian detik. Kecepatan adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan senjata yang bergerak lebih cepat dari suara. Perusahaan-perusahaan Amerika sudah bekerja keras. Lockheed Martin sedang mengembangkan perangkat lunak yang memungkinkan sistem pertahanan ini berkomunikasi tanpa hambatan. Setiap bagian dari sistem ini sudah dalam tahap produksi. Satelit, rudal pencegat, perangkat lunak yang menghubungkan semuanya menjadi satu rantai serangan terpadu yang berkesinambungan. Pada tahun 2028, bagian pertama dari perisai ini akan mulai beroperasi. Dan itu akan mengubah cara Amerika Serikat menghadapi ancaman saat ini. Fokus awal pada wilayah panas seperti Arktik dan Pasifik, berarti koridor paling berbahaya akan memiliki perlindungan nyata. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Teknologi musuh sudah ada di luar sana. Setiap investasi hari ini membuat satelit-satelit menjadi lebih tangguh, lebih sulit diganggu sinyalnya, dan siap bertahan dari serangan. Jadi ketika perisai itu diaktifkan, perisai itu benar-benar berfungsi. Proyek ini adalah perombakan total cara dunia berjalan. Dengan membangun perisai yang selalu aktif, Amerika Serikat tidak lagi harus bereaksi terhadap setiap langkah yang diambil negara lain. Keberhasilan berarti kapal induk tidak perlu lagi ditempatkan di setiap jalur perairan untuk menjaga keamanan negara. Luar angkasa menjadi garis depan yang baru. Semua ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Masalah dari setiap pertahanan adalah garis akhirnya terus bergerak. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali perisai menjadi lebih kuat, musuh langsung mencari cara untuk menghancurkannya. Mereka mungkin meluncurkan begitu banyak rudal sekaligus sehingga sistem menjadi kewalahan. Para ahli memperingatkan bahwa kubah ini bisa mempercepat perlombaan senjata baru di mana negara-negara tidak hanya menimbun senjata tradisional. Sebaliknya, mereka berlomba untuk mengembangkan teknologi canggih yang dirancang khusus untuk menembus apa yang disebut perisai yang tak tertembus. Ini akan menciptakan siklus eskalasi yang mungkin membuat konflik global menjadi lebih tidak terduga dan semakin sengit dari sisi teknologi daripada sebelumnya. Ini adalah tarik ulur yang terus-menerus. Orang-orang yang membangun perisai berhadapan dengan orang-orang yang mencoba mencari celah di dalamnya. Karena jika sebagian besar rudal tidak bisa mencapai daratan utama Amerika Serikat dengan andal, semuanya akan berubah. Wilayah daratan terpenting dalam sistem ini juga bukan di Washington. Itu ada di Kutub Utara, Greenland. Ini bukan soal politik, tapi juga soal geometri. Jalur terpendek antara negara-negara melewati kutub. Greenland berada tepat di bawah jalur itu. Jika suatu pihak menguasai Greenland, kamu akan melihat ancaman lebih dulu. Di pusat strategi ini ada pangkalan antariksa Pitufik, tempat radar raksasa yang melacak rudal dan objek di orbit berada. Radar ini mengirimkan data secara instan ke tim pertahanan, mendeteksi bahkan objek terkecil dengan presisi sangat tinggi. Greenland berubah dari tempat yang hanya mengamati menjadi tempat yang bisa melawan balik. Rencananya mencakup lebih banyak sensor dan bahkan kemungkinan penempatan roket pencegat di atas es.
Jika ancaman bisa dihentikan saat masih berada di atas kutub utara, maka ancaman itu tidak akan pernah mencapai daerah berpenduduk. Dengan menetralkan bahaya dari jarak jauh, risiko terhadap daratan utama akan turun secara drastis. Namun jika Arktik dibiarkan tanpa perlindungan, seluruh perisai akan gagal. Inilah yang sebenarnya dibeli dengan 175 miliar dolar. Bukan hanya pertahanan, pengendalian waktu, pengendalian ruang, pengendalian geometri. Tapi apakah perisai itu benar-benar membuat Amerika tak tersentuh? Setelah perisai itu sepenuhnya aktif, setiap negara lain harus benar-benar memikirkan ulang bagaimana mereka menggunakan kekuatan mereka. Selama bertahun-tahun, kebijakan luar negeri dibatasi oleh fakta bahwa tanah air bisa menjadi target. Setiap kali ada langkah yang diambil di tempat seperti Laut Cina Selatan, para pemimpin harus khawatir tentang pertempuran yang mungkin pada akhirnya mencapai kota-kota Amerika. Risiko itu memengaruhi keputusan. Golden Dome mengubah itu menjadi persamaan yang timpang. Musuh menggunakan ancaman serangan rudal untuk menjauhkan Amerika Serikat dari teman dan sekutunya. Mereka mengandalkan pemerintah yang tidak akan pernah mempertaruhkan kota seperti Los Angeles demi melindungi sekutu yang jauh. Kubah itu mengubah permainan. Setiap garis merah pun bergeser. Setiap musuh menghitung ulang. Seluruh logika penangkalan nuklir, kehancuran timbal balik yang terjamin, dibangun di atas satu keyakinan. Tidak ada yang bisa menghentikan rudal setelah rudal itu diluncurkan. Kubah itu menghancurkan anggapan tersebut. Jika Amerika bisa menyerap serangan pertama dan tetap membalas, ancaman pertukaran nuklir tidak lagi bersifat timbal balik. Ini adalah perubahan paling signifikan terhadap logika perang sejak Hiroshima. Militer bisa memilih kapan dan di mana terlibat karena wilayah dalam negeri sudah diamankan ketat. Teman dan sekutu bisa melihat peran mereka berubah. Jika Amerika tidak lagi membutuhkan barisan kapal di sekelilingnya, alasan untuk menempatkan kapal-kapal itu di lokasi tertentu pun berubah. Melindungi pihak lain menjadi sebuah pilihan, bukan sesuatu yang harus dilakukan demi menjaga keamanan negara. Protes Beijing justru mengungkap lebih banyak daripada yang ingin mereka sampaikan. Mereka mengungkapkan betapa Golden Dome sudah mulai mengubah keseimbangan. Argumen mereka sederhana. Jika satu negara bisa menyerang tanpa takut dibalas, aturan lama dalam perang sudah tidak berlaku lagi. Ketakutan itu saja sudah mengubah perilaku. Rusia sudah mulai menyesuaikan strateginya, dan negara-negara lain mulai menyadari bahwa mereka menghadapi permainan yang belum sepenuhnya mereka pahami. Tentu saja, musuh terbesar dari kubah itu mungkin bukan rudal balistik atau hipersonik, melainkan dolar. Menjaganya tetap beroperasi selama puluhan tahun membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Setiap peningkatan, setiap sensor, dan siklus perawatan memiliki biaya. Dan inflasi, perubahan anggaran, atau krisis politik bisa menyebabkan celah dalam perlindungan atau menunda peningkatan penting. Pada akhirnya, bahkan perisai tercanggih pun hanya sekuat dana yang mendukungnya. Pendanaan bukan sekadar permainan angka, itu membentuk bagaimana Amerika benar-benar bisa mempertahankan diri. Selama beberapa dekade, Amerika selalu harus mengejar ancaman melintasi lautan. Golden Dome mengubah hal itu, dan dunia mulai memperhatikan. Ini tidak hanya melindungi tanah air, tetapi juga mengubah aturan konflik global. Negara pertama dengan langit yang tidak bisa ditembus oleh misil, mungkin akan menjadi yang pertama menulis ulang dunia sepenuhnya. Era bereaksi di mana-mana secara bersamaan sudah berakhir, dan begitu Golden Dome selesai, dunia akan mengetahui sebuah kebenaran yang menakutkan. Beberapa pemain memang tidak bisa menerima kekalahan. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain waktu di Mat.